Halo, perkenalkan nama saya Fidel Saprina Pratama dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi Olimpiade Fisika part yang kedua atau yang kedua. Kamis 14 Januari 2021. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke inti videonya. Sekarang saya akan membahas materi integral. Integral. Apa itu integral? Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Integral dan inversnya, apa itu inverse? Kebalikannya, diferensiasi. Apa ini diferensiasi? Seperti materi sebelumnya, diferensiasi itu adalah turunan. Adalah operasi utama dalam kalkulus. Jadi bisa dibilang integral dan inversnya dan turunan adalah operasi utama dalam kalkulus. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Integral didefinisikan sebagai fungsi x sama dengan lambang dari integral fx kalikan dx. Nih. Setelah itu kita lanjut. Fungsi dari integral ini sendiri itu seperti apa? Fungsinya itu mencari luas di bawah kurva. Luas seperti apa maksudnya luas? Luas itu maksudnya ya seperti luas garis lengkung, garis bujur, garis persegi panjang, semua bisa dicari dengan integral. Tidak hanya terpatok dengan rumus, tapi dengan integral ini kita dapat mencari suatu luas di bawah kurva, suatu grafik. Seperti itu. Sebelum kita menuju ke materi intinya yaitu penurunan rumus integralnya, saya akan memberikan dua contoh. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Kita coba yang pertama. Y sama dengan x kuadrat. Diberikan suatu fungsi Y sama dengan x kuadrat. Kita turunkan fungsi tersebut terhadap x sama dengan 2x. Dapat 2x dari mana? Dari materi sebelumnya, pelajaran materi sebelumnya. Nah, jadi x kuadrat ini angkatnya dikurangi 1 dan 2 diturunin. Jadi 2x pangkatnya dikurangin, 2 kurang 1 kan 1. Jadi otomatis 2 dikalikan x pangkat 1. Nah, kok bisa hanya 2x ya? Kenapa tidak ditulis 2x pangkat 1? X pangkat 1 itu sama juga dengan x. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Inversnya dari turunan yaitu integral. Coba kita integralkan. Apakah nilainya itu sama gak dengan ini? Yang awalnya sudah diturunkan, kita integralkan kembali. Apakah akan mendapatkan fungsi yang sebelumnya? Oke, mari kita coba. Integral 2x kalikan dx diintegralkan terhadap x sama dengan pangkatnya yang awalnya turunan itu dikurangi, yang ini ditambah 1 tambah 1, yang awalnya sini 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah terus 2 nya ini 1 tambah 1 2, pangkatnya kita turunin, yang awalnya 2 tadi kita turunin. Jadi 2 bagi 2 habis kan? Jadi tinggal x kuadrat ditambah suatu konstanta. Kenapa tambah c? Karena belum ada batasannya. Karena ini adalah integral tak tentu, masih belum ada batasannya. Misalkan batasannya dari 10 sampai 0 atau 0 sampai 10, 2 sampai 4. Jika tidak ada batasannya, kita tidak tahu berapa nilai sesungguhnya. Berapa nilai c ini? Masih tanda tanya. Kita lanjut yang kedua. Y sama dengan 5x tambah 6. Turunan dari 5x tambah 6 itu adalah 5. 6 diturunkan 0. 5x diturunkan ya tetap bilangan paling depannya, yaitu 5. Nah, ini turunan dari 5x tambah 6. Terus kita integralkan 5 ini, integralkan suatu konstanta yang diintegralkan terhadap x
yaitu sama dengan 5x tambah C. Tambah C tambah 5x. 5x, x ini dapat dari mana? Karena diturunkan terhadap x, suatu konstanta bukan diturunkan tapi diintegralkan terhadap x, otomatis akan menjadi 5x. Misalkan gini, integral dari 2 dx sama dengan berapa? 2x ditambah c, belum ada batasannya. Jadi konstantanya itu kita hitung dengan c. Kita tidak tahu angkanya berapa kecuali sudah dikasih tahu batasannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, sekarang bisa dilihat materinya. Materi udah termasuk inti ya sini ya. Integral tak tentu dan tertentu. Integral tak tentu seperti sebelumnya dijelaskan merupakan inverse, kebalikan ya, kebalikan dari diferensial dari turunan, sama aja. Diferensial turunan sama aja. Turunan dari suatu fungsi jika diintegralkan akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Nah, sini jika diintegralkan akan menghasilkan fungsi itu sendiri. Itu kata-kata yang penting ya untuk materi ini. Lambang dari integral tak tentu adalah, bisa dilihat ini lambangnya seperti yang tadi, seperti contoh soal yang tadi. Ini lambangnya, ini fungsinya, diintegralkan terhadap dx, terhadap x. Belum ada batasannya. Integral tertentu didefinisikan sebagai jumlahan suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Integral tentu memiliki nilai tertentu karena batas yang ditentukan sudah jelas. Batasannya sudah jelas, sudah diberitahu dari mana sampai ke mana. Misalkan dari jarak B ke A, itu dari A ke B, C ke D, itu jelas di mana, dari mana ke mana. Ada tujuannya, tidak seperti yang tak tentu. Tak tentu masih kita nggak tahu batasannya dari mana sampai mana. Secara umum integral tentu atau tertentu didefinisikan sebagai ini lambangnya, lambang integral, fungsinya ini diintegralkan terhadap dx atau x. Ini batasannya tuh dari A sampai ke B. A sampai ke B. Kita lanjut. Sekarang kita akan membahas penurunan rumus integral. Rumus integral. Seandainya saya mengambil suatu grafik fungsi seperti ini. Dengan fungsinya kita nggak tahu berapa karena gambarnya saya gambar abstraksi. Ini suatu fungsi, ini titik 0, sumbu x, sumbu y, dan ini yang penting. Misalkan Lx adalah fungsi luas. Ini harus diingat sampai di akhir video ini. Yang paling penting sudah bisa dilihat seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ya ke materi berikutnya. Bisa dilihat pada dua grafik ini nampak perbedaannya. Yang pertama saya akan membahas grafik ini. Jika diberikan suatu batasan ya, batasan A ini yang kita tutupi, kita tarik garis dari sini sampai sini sehingga mendapatkan luas arsiran A, luasnya A. Terus kita lihat di gambar grafik yang kedua, bisa kita lihat pada gambar ini. Saya kasih titiknya B-nya di sini aja lah. Nah, di sini aja. Sama juga, dua grafik ini sama, cuman yang berbeda itu adalah luasnya. Titiknya, batasannya yang berbeda. Ini gambar 1, gambar 2. Ingat. Kita lanjut lagi. Bisa dilihat pada gambar ini. Bisa dilihat pada gambar ini. Apa perbedaannya?
dari gambar yang pertama, kedua, dan gambar yang ini. Perbedaannya adalah luas B, luas arsiran B, luas barisan yang sebelumnya, yang paling besar itu titik yang di sini, yang sebelumnya dikurangi luas A. Nih, dalam suatu titik kurva Y sama dengan fx fungsinya. Gambar grafik fungsinya di bawahnya untuk mencari luas di bawahnya. Bisa dilihat seperti ini. Yang awalnya luas B yang penuh dari sini, dari 0 sampai ke B dikurangi 0 sampai ke A. Otomatis 0 sampai ke A kosong dong di putih. Nah, yang kuning inilah yang merupakan luas arsiran dari LB dikurangi LA. Kita lanjut lagi. Bisa dilihat pada gambar lagi. Seandainya saja yang LB dikurangi LA itu saya ibaratkan dengan LB-nya itu LX tambah delta X. LA-nya itu LX. Kita masukkan ke dalam suatu grafik fungsi yang sudah saya buat tadi. Nampak perbedaannya? Sini X tambah delta X. Ini A, ini B, sama aja ya. Di sini pertambahan panjangnya itu delta X. Dapatkan dari delta X. Dari titik sini sampai sini merupakan delta X. Makanya X di sini merupakan X tambah delta X. Jika saya substitusikan X ini ke fungsi ini, akan mendapatkan ketinggiannya Fx. Ini anggap aja titik yang pertama. Sekarang titik yang kedua. X tambah delta X saya substitusikan ke sini. Fx ya. Sama dengan Fx tambah delta X. Titik yang ada di sini. Bisa jelas ya, lihat pada gambar. Seperti itu. Dan juga gimana jika delta X-nya itu sangat kecil? Kita bertanya ya. Delta X sangat kecil. Ya, sangat kecil itu bukan berarti dia 0. Tetapi dia itu mendekati 0, tapi bukan 0. Ingat ya itu. Bisa dilihat pada gambar grafik ini saya kecilkan. Lama kelamaan akan menjadi suatu persegi panjang. Yang dimana ada panjang, ada lebar, ada luas. Luas ini yang sangat berhubungan juga dengan integral. Karena dipakai untuk mendapatkan suatu rumus integral ini. Bisa dilihat pada gambar lagi, ini suatu fungsi Y sama dengan Fx. Ini titik Fx tambah delta X, Fx X tambah delta X. Titik X, Fx, titik X tambah delta X, Fx tambah delta X. Bisa lihat seperti ini. Dikecilkan, otomatis akan mendapatkan suatu persegi panjang dengan rumusnya panjang kali lebar. Kita lanjutkan lagi. Luas arsiran sama dengan Lx tambah delta X kurang Lx. Ini kan yang pertama tadi, LB dikurangi LA. Luas arsiran yang sebelumnya cuman ini diganti dengan X tambah delta X dikurangi Lx. Luas arsiran sebelumnya saya putar lagi. Luas arsiran sebelumnya. Ini ibaratkan Lx tambah delta X dikurangi Lx. Inilah luas arsiran dari slide ini. Luas arsiran yang dimaksud dengan luas dibagi delta X, Lx tambah delta X dikurangi Lx dibagi delta X. Keduanya saya bagi delta X. Terus karena delta X-nya itu yang sebelumnya semakin lama semakin mengecil, otomatis bisa kita tuliskan dalam bentuk limit delta X mendekati 0. Luas dibagi delta X. Ini yang kita turunkan sebelumnya karena delta X ini mendekati 0. Sama dengan limit delta X mendekati 0.
L dan kurung X tambah delta X dikurangi LX dibagi delta X. Sama juga ya. Terus luas dibagi delta X sama dengan Fx. Nah, kenapa bisa? Kita nggak tahu kan dapat dari mana, kok bisa Fx dari sini. Coba perhatikan gambar ini baik-baik. Semakin kecil delta X-nya akan membentuk sebuah persegi panjang. Sebelumnya sudah dibahas tadi, yaitu mempunyai rumus panjang kali lebar. Luasnya sudah diketahui. Salah satu sisinya sudah diketahui. Tetapi mana yang belum diketahui? Salah satu sisinya lagi, antara panjang atau lebar. Di sini bisa kita buktikan kalau luas dibagi suatu sisinya akan mendapatkan sisi sebelumnya. Seperti itu, karena rumusnya P kali L, panjang kali lebar. Otomatis yang diketahui luasnya ini dibagi delta X akan mendapatkan Fx ketinggiannya. Lebih tepat dibilang panjangnya. Dari sini sampai ke sini. Itu merupakan panjangnya. Bisa dilihat lagi di sini akan mendapatkan Fx. Makanya luas dibagi delta X itu sama dengan Fx. Limitnya kemana? Limitnya mendekati 0. Mendekati 0 karena sudah menjadi persegi panjang. Jadi hilang. Sama dengan dl per dx. Nah, kok bisa dl per dx? Karena materi sebelumnya, yaitu turunan. Ini nggak asing lagi bagi kita. Ini adalah suatu turunan. Suatu rumus turunan yang kita buktikan kemarin. Dapatnya dl per dx. Kok dl? Kenapa tidak dx? Kenapa tidak ds? Karena ini ya fungsinya itu, variabelnya luas. Jadi kita tulis dl per dx, luas yang diturunkan terhadap x, sumbu x. Seandainya keduanya kita integral lagi, integral fx, integral dl per dx. Kita tuliskan dalam bentuk numerisnya seperti ini. Lambang integral diturunkan terhadap x, fx-nya sama dengan lx. Ingat ya, integral turunan yang saling inverse. Masih ingat perkataan yang tadi? Yaitu jika mereka berdua ketemu, otomatis akan menjadi fungsinya itu sendiri. Jadi Lx seperti ini. Jadi kita mendapatkan kesimpulan akhirnya Lx sama dengan Fx tambah dx. Maksudnya integral dari Fx terhadap x atau dx. Jika kita mau ingin mencari luasnya ini, luas arsirannya, kita akan mendapatkan ini. LB dikurangi LA sama dengan integral dari A, batasannya A sampai ke B, Fx terhadap dx. Ini sebuah luas arsirannya. Lx sama dengan integral dari Fx terhadap dx. Lx ini apa? Lx ini adalah fungsi luas. Masih ingat perkataan tadi? Misalkan Lx adalah fungsi luas. Fungsi luas dari fungsi ini, fungsi luas, yaitu LB kurang LA, sama aja ya. Integral dari Fx sama dengan integral dari Fx kali dx. Ini merupakan suatu fungsinya yang tadi, fungsi garisnya, fungsi garis Y, itu dia. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan ini. Lx sebagai fungsi luas, integral Fx terhadap x itu merupakan suatu grafik fungsi. Kita lanjut lagi ke contoh soal. Contoh soalnya itu yang berhubungan dengan suatu pelajaran, yaitu pelajaran yang kita sukai, yaitu fisika. Sekarang materinya sudah termasuk fisika, karena rata-rata rumus integral itu dan turunan sangat berhubungan erat dengan fisika ini. Bisa kita lihat, perhatikan gambar berikut ini. Tentukan perpindahan tersebut dengan metode integral. Bisa dilihat ini. Sini titik 0,
6, 10. TS, T dalam waktu second, F dalam waktu. Sini. Jadi, bisa kita lihat pada gambar, waktunya 10 detik dari 0 sampai 10 dan kecepatannya 6 meter per second. Terus, coba kita jawab. Pada gambar di samping merupakan kasus GLB dengan V selalu konstan. V-nya selalu konstan, kecepatannya selalu konstan. Karena kita lihat grafiknya lurus aja, nggak naik kok, nggak ada yang beleko-beleko, nggak ada yang kurva yang seperti yang tadi. Ini masih contoh ringannya. Luas sama dengan perpindahan. Ingat ya, seperti yang tadi, luas sama dengan perpindahan. Delta S sama dengan integral dari 0 sampai 10 kali 6 dt. 6 diturunkan terhadap waktu. Diturunkan terhadap waktu. Masih ingat yang tadi? Sebenarnya cara ini gampang. Ada rumusnya tersendiri. Tapi untuk mendapatkan rumus itu kita tidak tahu dapat dari mana. Tapi makanya kita menggunakan integral biar kita tahu dapat dari mana suatu rumus tadi. Kalau dijawab ini mudah, yaitu tinggal delta S sama dengan V kali T, 6 kali 10, 60 meter. Itu aja, gampang. Tapi gimana kita membuktikannya dengan suatu metode? Dengan ini. Delta S-nya itu sama dengan integral dari 0 sampai 10, 6 terhadap T waktunya. Delta S sama dengan 6T, 6T karena integral diintegralin dua-duanya, 6T tambah C. Dan ini batasannya. Batasannya yang awal atau yang atasnya 10 kita kedepankan, 10 T-nya kita ganti 10, T-nya kita ganti 10. Jadi 6 kali 10 ditambah C dikurangi 0 karena tidak ada konstanta, tidak ada variabel. Jadi 0 ditambah C sama juga ya, tapi dikurangin karena dikurangin dengan batasan awalnya. Delta S sama dengan 60 ditambah C dikurangi C. Bisa dilihat nih, 6 kali 10 60 tambah C kurang C, ini minus, ini C minus C, C kurang C, konstantanya habis. Jadi delta S nya itu sama dengan 60 meter. Nah itu tuh yang kita dapatkan dari soal ini, pertanyaan ini. Secara pikiran kita sih kita tinggal hafalkan rumus, sudah gitu aja. Tapi dengan integral inilah kita dapat membuktikan suatu rumus, karena itu terpenting dalam suatu pembelajaran fisika. Oke. Sekian dari pembahasan video ini. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Oke, bye-bye.